curah hujan. Kami ucapkan atas kehadiran manajemen PT Panin Sekuritas Tbk, investor, dan para peserta acara Public Expose pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Hardianto Prasetyawan yang pada sore hari ini akan menjadi moderator pada acara Public Expose tahunan PT Panin Sekuritas Tbk. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai acara Public Expose pada sore hari ini, silakan untuk mendownload materi Public Expose pada website PT Panin Sekuritas Tbk di www.pans.co.id. Pada menu investor di kolom berita investor. Selagi mendownload materi, mari kita saksikan video company profile PT Panin Sekuritas Tbk berikut ini. Demikian video company profile dari PT Panin Sekuritas Tbk. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menjelaskan sesi tanya jawab
di mana untuk sesi tanya jawab kali ini, silakan Bapak dan Ibu untuk menuliskan pertanyaan pada kolom chat terlebih dahulu, dan pertanyaan akan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab saat sesi presentasi selesai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, telah hadir bersama kita para direksi, jajaran direksi, di mana terdapat Bapak Indra Kristanto selaku Presiden Direktur dari PT Panin Sekuritas Tbk. Sore semuanya. Kemudian bersama kita juga Ibu Rosmini Lidarjono selaku Wakil Presiden Direktur PT Panin Sekuritas Tbk. Selamat siang, Ibu Ros. Selamat siang semuanya, selamat sore. Bersama kita juga adalah Bapak Chiang Jeffrey selaku Direktur dari PT Panin Sekuritas Tbk. Selamat siang, Bapak Jeffrey. Selamat siang semuanya. Dan juga pada siang hari ini bersama dengan kami yaitu Corporate Secretary selaku dan Direktur PT Panin Sekuritas yaitu Bapak Pramanugraha. Selamat siang, Bapak Pramanugraha. Ya, selamat siang, Bapak. Baik, terima kasih sudah bergabung. Yang ini bersama kita juga sudah bergabung Wakil Presiden Komisaris Panin Sekuritas Bapak Aris Yunan. Ya. Ya, selamat siang. Maaf, ini saya pakai itu. Selamat siang. Ya, selamat siang, Pak. Baik, Pak. Ya, kita lanjut acara berikutnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Pramanugraha untuk memulai pemaparan Public Expose tahunan PT Panin Sekuritas Tbk tahun 2022. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih pada siang ini sudah bergabung untuk mengikuti paparan publik tahunan atau annual public expose dari PT Panin Sekuritas Tbk. Dalam sesi siang ini kami akan mempresentasikan bagaimana perkembangan Panin Sekuritas dan entitas anak ya selama setahun terakhir di tahun 2021 dan juga dengan sampai first quarter 2022 ya. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Kemudian juga dapat kami sampaikan juga sebelumnya bahwa pada pagi ini Panin Sekuritas telah melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan bertempat di Gedung Bank Panin lantai 4 ya. Di mana dalam RUPS tersebut sudah disetujui agenda-agenda yang sebelumnya sudah diumumkan ya. Di antaranya adalah menyetujui laporan tahunan, laporan direksi dan laporan Dewan Komisaris ya, untuk tahun buku 2021. Kemudian juga di antaranya adalah menyetujui penggunaan laba ya, yaitu di antaranya untuk pembagian dividen secara tunai itu sebesar Rp150 per saham ya. Kemudian juga dibentuk dana cadangan dan sisanya untuk dalam bentuk saldo laba. Ya. Untuk jadwal dividen sendiri nanti akan kami umumkan dalam waktu dekat ya, sesuai ketentuan maka akan dibagikan selambat-lambatnya 30 hari sejak RUPS ya. Kemudian juga di antaranya juga adalah keputusan yang menyetujui untuk pengangkatan komisaris independen ya yang baru yaitu Pak Mustafa ya, di mana sebelumnya Pak Mustafa pernah menjabat sebagai komite audit dari Panin Sekuritas ya. Mudah-mudahan dengan penyusunan manajemen yang baru ini akan terus memperkuat Panin Sekuritas ya dan bisa meningkatkan performa ke depannya. Untuk selanjutnya mohon izin kami akan menyampaikan presentasi mengenai kinerja sampai dengan first quarter 2022. Boleh slide berikutnya? Baik, ini beberapa agenda yang kita sampaikan ya. Awalnya adalah gambaran perusahaan, kemudian juga bagaimana perkembangan kegiatan usaha, kinerja keuangan, dan kemudian nanti akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Berikut. Ini sebagai informasi singkat bagaimana milestone dari Panin Sekuritas ya dan juga entitas anak Panin Asset Management. Jadi Panin Sekuritas sendiri didirikan pada tahun 1989 ya. Pada saat itu bergerak di bidang perantaraan pedagang efek dan penjamin emisi efek. Ya. Kemudian mulai tahun 1997 Panin Sekuritas mulai menjalankan kegiatan sebagai manajer investasi. Di mana pada saat itu juga meluncurkan sekaligus 3 reksadana, salah satunya adalah Panin Dana Maksima yang sampai saat ini juga masih menjadi flagship reksadana dari kami. Kemudian Panin Sekuritas mulai mencatatkan sahamnya di Bursa Efek ya menjadi perusahaan publik pada tahun 2000 ya dengan kode saham PANS. Ya. Kemudian kami terus mengembangkan bisnis kami dan sudah melihat potensi pengembangan ya bisnis ya secara elektronik ya secara digital hingga mulai tahun 2008 kami sudah mulai meluncurkan aplikasi
yang beri nama Panin Online Stock Trading atau POST ya. Itu jika bakal kami terus mengembangkan platform kami menjadi lebih komprehensif lagi hingga saat ini. Kemudian pada tahun 2011 ya, kami mulai mengalihkan kegiatan manajer investasi ke entitas anak yang baru kami bentuk, yaitu PT Panin Asset Management ya, di mana ini bertujuan untuk lebih meningkatkan lagi performance dari Panin Asset Management ya, di samping juga memang untuk mematuhi ketentuan dari OJK ya, untuk melakukan pemisahan kegiatan investasi kepada entitas lain. Kemudian terus kami terus berkembang. 2013 kami mengembangkan platform online trading kami, hingga kemudian 2019 kami meluncurkan generasi terbaru yaitu POS Mobile 4 ya. Dan ya puji syukur bahwa apa yang sudah kami rintis selama ini ternyata bermanfaat, khususnya pada saat terjadinya pandemi ya. Mulai tahun 2020, 2021 ya, di mana pada saat itu transaksi banyak dilakukan secara online ya. Dalam hal ini kami sudah siap sehingga kami bisa mengakomodir ya preferensi nasabah untuk berinvestasi secara online. Pada tahun 2021 terakhir bahwa kami juga mendapatkan penghargaan dari Infobank sebagai sekuritas terbaik ya, peringkat 1 di kategori sekuritas dengan aset 1 sampai dengan 2,5 triliun rupiah. Berikutnya. Ini susunan pemegang saham ya dari Panin Sekuritas serta tutur permodalan dari kami ya. Jadi total modal disetor sebesar 90 miliar rupiah ya, terdiri dari 720 juta lembar saham, di mana pemegang mayoritas atau pemegang saham utama kami ada 2 ya, yaitu PT Bank Pan Indonesia Tbk atau Bank Panin sebesar 29% dan PT Parvinus Adamas sebesar 30% ya. Sehingga total 59%, sementara sisanya adalah dimiliki publik ya sebesar 40,25% dan saham treasury stock sebesar 0,75% ya. Dapat kami sampaikan sendiri bahwa di sini pemegang saham kami mayoritas yaitu Bank Panin dan juga PT Parvinus Adamas sudah menjadi pemegang saham kami sejak pendiri ya, sejak berdiri perusahaan. Jadi sampai dengan saat ini mereka terus berkomitmen untuk terus mengembangkan Panin Sekuritas ya. Jadi sampai dengan saat ini tidak ada perubahan pemegang saham utama dari perseroan. Berikutnya. Ini adalah susunan Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Maret 2022. Dewan Komisaris terdiri Bapak Mumin Ali Gunawan sebagai Presiden Komisaris ya, dan juga menjadi founder dari Panin Bank. Kemudian Bapak Aris Liman sebagai Wakil Presiden Komisaris, Bapak Kun Mawira sebagai Komisaris, dan Bapak Peter Setiono sebagai Komisaris Independen. Sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa pada pagi ini kami juga mengangkat satu Komisaris Independen yaitu Bapak Mustafa ya, sehingga komposisinya terdiri menjadi 5 orang anggota Dewan Komisaris. Kemudian dari susunan direksi, itu Bapak Indra Kristanto sebagai Presiden Direktur, Ibu Rosmini Darjono sebagai Wakil Presiden Direktur, Bapak Menas Sahaan sebagai Direktur, saya sendiri Pramenugraha sebagai Direktur, dan juga Bapak Chiang Jeffrey sebagai Direktur. Dalam komposisi Panin Asset Management, dan Komisaris terdiri dari 3 orang, yaitu Ibu Jamilah Mawila Sungkar sebagai Komisaris, Ibu Poppy Darsono sebagai Komisaris, dan Bapak Lee Kwong Wing sebagai Komisaris Independen. Sementara susunan direksi adalah Bapak Ridwan Suteja sebagai Presiden Direktur, Bapak Bisnan Suwa sebagai Direktur, dan Bapak Rudian Direktur. Baik, lanjut. Ini beberapa penghargaan yang kami terima ya selama beberapa tahun terakhir, seperti yang saya sampaikan tadi. Terakhir adalah dari Infobank sebagai perusahaan sekuritas terbaik tahun 2021. Oke, selanjutnya. Dari sisi jaringan pemasaran, ya, sampai dengan 31 Maret 2022, ya, pemasaran dilakukan oleh Panin Sekuritas maupun juga oleh entitas anak Panin Asset Management, ya, melalui kantor pusat dan 32 kantor cabang serta 5 galeri investasi, ya, dan didukung oleh sekitar 31 karyawan, ya, yang tersebar, ya, terutama di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, ya, bahkan dari Papua kami juga memiliki 1 cabang di Timika, ya. Harapan ini akan meningkatkan relationship dengan nasabah dan investor di berbagai daerah ya. Di samping juga tadi pemasaran melalui platform online trading kami ya, itu sangat menjangkau nasabah-nasabah investor yang daerah-daerah yang kami tidak memiliki kantor cabang. Berikutnya, samping dari sisi kegiatan bisnis, kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan ya, khususnya terkait mengenai tanggung jawab sosial perusahaan ya. Pada tahun 2021 kemarin ya, dalam kondisi masih terdampak pandemi, kami bekerja sama dengan platform benihbaik.com
untuk melaksanakan kegiatan penggalangan dana ya, dan juga kemudian melakukan donasi ya kepada tenaga medis maupun juga kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 ya. Jadi kami sangat bersyukur atas dukungan dari masyarakat dan nasabah ya, sehingga kita bisa membantu sesama yang diharapkan juga akan terus dilanjutkan di berikutnya. Selanjutnya, baik, kita masuk ke mengenai perkembangan kegiatan usaha. Jadi kami sampaikan tadi memiliki kegiatan usaha yang memang sesuai dengan bisnis kami ya, yang memiliki license dari OJK, yaitu pertama di sisi transaksi efek ya. Kami melakukan perdagangan untuk efek ekuitas ya, seperti saham, right warrants, kemudian juga efek pendapatan tetap ya, seperti obligasi ya. Dan kami juga tadi saya sampaikan memiliki platform online trading ya, sangat membantu kami untuk bisa bertransaksi, yang dimana platform ini sudah bisa diaplikasi dengan berbagai platform ya, baik secara website maupun juga mobile. Kemudian juga kegiatan transaksi efek sangat disupport juga oleh kegiatan pembiayaan nasabah ya, atau customer financing ya, di mana kami di sini juga memberikan fasilitas pembiayaan margin atau margin financing pada nasabah yang mau bertransaksi saham ya, maupun juga memberikan fasilitas reverse repo ya, atau kami akan memberi efek dan janji jual kembali. Kemudian di sisi divisi corporate finance ini memang memfokuskan untuk kegiatan penjaminan emisi efek maupun juga co-protection di pasar modal ya, seperti IPO, right issue maupun private placement. Kemudian tim kami juga sangat disupport oleh research ya, yang secara aktif rutin merilis update-update tentang market ya, daily news, market outlook ya, company update maupun juga technical fundamental analysis ya. Kemudian kegiatan kami selanjutnya ya melalui entitas anak adalah aset manajemen ya, yang mengelola berbagai produk reksadana, mutual fund dan juga kontrak pengelolaan dana. Baik, slide-nya kita lihat bagaimana perkembangan dari masing-masing bisnis. Slide berikut. Ya, ini adalah gambaran ya bagaimana perkembangan dari bisnis transaksi efek ya, khususnya transaksi saham selama 5 tahun terakhir ya. Jadi kita lihat sini memang trennya meningkat ya dari 2017 sampai 2021, di mana tahun 2021 nilai transaksinya mencapai 118,5 triliun rupiah ya, dan menghasilkan pendapatan ya dari perantara pedagang efek ya, komisi brokerage sebesar 157,1 miliar rupiah ya, atau naik sekitar 39% dari tahun sebelumnya. Nah, ini memang ditunjang juga dengan membaiknya kinerja pasar modal pada tahun 2021. Kemudian kalau kita lihat di kuartal pertama ya 2022 memang terjadi penurunan di hal ini dalam nilai transaksi ada sebesar 25,1 triliun rupiah dan menghasilkan komisi transaksi sebesar 32,7 miliar rupiah ya. Jadi memang ini suatu yang terjadi karena adanya koreksi di pasar juga gitu ya. Artinya kalau kita bandingkan dengan first quarter 2021 memang pada saat itu market sangat bullish ya, sehingga transaksi sangat meningkat signifikan ya. Indeks juga meningkat signifikan, tapi kita tahu bahwa di 2022 awal ini memang terjadi koreksi seiring juga dengan terjadinya kenaikan harga komoditi, kemudian juga adanya perang Ukraina dan Rusia yang sedikit banyak berdampak juga terhadap perekonomian global, sehingga mengakibatkan investor lebih berhati ya untuk bertransaksi pada first quarter ini. Oke, kita harapkan di quarter berikutnya akan kondisi lebih baik sehingga transaksi akan lebih meningkat lagi. Berikutnya, ini kami gambarkan bagaimana platform online trading yang telah kami kembangkan ya hingga saat ini, yang sudah memberikan fitur-fitur yang lengkap kepada nasabah ya, dari sisi update mengenai market ya, maupun juga portofolio nasabah ya, kemudian juga running trade ya, melihat bagaimana pengenalan saham secara real time ya, dan seterusnya. Jadi cukup lengkap, dan kami juga sangat aktif melakukan sosialisasi ya di berbagai media ya, sosial media, untuk lebih menginformasikan bagaimana mengenai transaksi saham di pasar modal khususnya melalui platform kami ya. Berikutnya, ini beberapa kegiatan yang kami lakukan ya pada tahun 2021 sampai dengan first quarter 2022 ya, dengan tujuan untuk lebih memberikan pemahaman pada masyarakat ya mengenai investasi pasar modal, khususnya dalam kondisi pasar memang sangat bergerak dinamis tahun 2021 kemarin ya. Seperti itu. Jadi setidaknya kami sudah melakukan sekitar 489 event ya, selama tahun 2021 dan first quarter 2022 yang dihadiri oleh sekitar 51.000 peserta ya. Berikutnya.
Ya, ini beberapa highlight ya yang sudah kami lakukan. Kami sangat bekerjasama juga dengan beberapa narasumber yang mungkin juga sudah cukup familiar ya di market ya, sehingga bisa memberikan insight yang lebih luas kepada investor untuk bisa bertransaksi secara objektif ya dengan pengetahuan yang lebih mendalam. Berikutnya, ini gambaran bagaimana perkembangan jumlah nasabah aktif Financial Sekuritas ya. Sampai dengan saat ini posisi per Maret 2022 itu sebanyak 39.700 nasabah individu dan sekitar 480 nasabah institusi ya. Itu yang aktif bertransaksi melalui Financial Sekuritas. Berikutnya, dari sisi kegiatan corporate finance ya, ini kami gambarkan bagaimana pada tahun 2021 kami bertindak sebagai penjamin emisi untuk 5 penaruh perdana saham ya, dan kemudian di 2022 ini juga kami menjadi penjamin emisi untuk 1 penaruh perdana saham gitu ya. Dan juga sejak 2021 kemarin kami juga menjadi salah satu partisipan ya bagi transaksi pembelian saham melalui elektronik ya, penaruhan dana elektronik atau eIPO ya, sehingga nasabah-nasabah kami bisa memesan saham-saham IPO ya secara elektronik melalui platform dari eIPO, dan kemudian kami bisa berikan pelayanan kepada mereka. Berikutnya, ini beberapa emiten yang kami terlibat sebagai penjamin emisi tahun 2021 dan first quarter 2022. Berikutnya, ini dari sisi kegiatan manajer investasi, ya, teman aset manajemen, kita lihat di sini bagaimana perkembangan dana kelolaan ya dari Pandina Asset Management sampai dengan first quarter 2022 ya. Jadi kita lihat jumlah dana kelolaan sudah mencapai 13,21 triliun rupiah ya, di mana jumlah nasabahnya sendiri sudah mencapai sekitar 77.600 nasabah ya, sebagai nasabah dari Pandina Asset Management ya, di mana 95%-nya adalah investor retail, sementara sisanya adalah institusi. Baik, berikutnya. Kemudian kita masuk mengenai kinerja keuangan. Ya. Di sini kami gambarkan bagaimana perkembangan posisi keuangan perusahaan, ya, Financial Sekuritas dan entitas anak ya, secara konsolidasi dalam 5 tahun terakhir. Kita lihat di sini bagaimana pertumbuhan ya, memang terjadi sisi aset, liabilities, dan equities ya. Kalau kita lihat mungkin kalau di 2021 memang jumlah aset dan liabilitas itu mengalami penurunan ya. Tapi ini lebih dikarenakan memang di adanya penurunan transaksi pada posisi akhir Desember 2021. Jadi kalau di laporan keuangan perusahaan sekuritas memang transaksi efek jual beli oleh nasabah itu masuk ke dalam laporan keuangan ya perusahaan sekuritas ya. Jadi mungkin pada saat akhir Desember 2021 transaksi nasabah mengalami penurunan gitu ya. Tapi secara overall selama tahun 2021 nilai transaksi efek mengalami peningkatan dibanding 2020 ya. Kemudian dari sisi equity kita lihat di sini terjadi peningkatan ya. Posisi 2021 sebesar 1,4 triliun ya. Dan di first quarter 2022 sudah mencapai 1,52 triliun ya. Di mana ini berasal dari adanya akumulasi dari laba ya, laba yang diperoleh perusahaan ya sama periode berjalan gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan equity ya, menunjukkan adanya soliditas ya dari sisi permodalan perusahaan. Berikutnya, nah ini juga digambarkan dari sisi permodalan ya, khususnya untuk perusahaan efek ya, diatur mengenai adanya ketentuan modal kerja bersih disesuaikan atau MKBD ya. Jadi di sini kita lihat adanya pertumbuhan MKBD dari Financial Sekuritas di mana posisi per 30 Maret adalah sebesar 813 miliar rupiah ya. Sementara ketentuan minimum dari regulator ada sebesar minimal 25 miliar rupiah. Jadi dengan demikian bahwa Financial Sekuritas sudah memenuhi ketentuan minimum MKBD ya, dan sudah sangat kuat sehingga bisa memenuhi ketentuan minimum dan juga bisa memberikan pelayanan transaksi kepada nasabah. Gitu. Berikutnya. Dari sisi laba rugi ya, kita lihat di sini bagaimana perkembangan laba rugi perusahaan ya. Kalau sampai dengan 2021 kita lihat dari sisi pendapatan usaha juga meningkat ya. Dari sisi laba usaha dan laba bersih juga meningkat dibanding tahun sebelumnya ya. Di mana di 2021 ini banyak dikontribusikan dari tadi saya sampaikan bahwa dari kegiatan perantau pedang efek ya, pembiayaan nasabah dan juga di manajer investasi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan
pendapatan usaha tersebut ya, dan juga sampai ke laba bersih ya. Di 2022 kita lihat di kuartal pertama ya, juga mengalami pertumbuhan ya dari pendapatan usaha sebesar 124 miliar, tumbuh 17% dibanding first quarter 2021 ya. Demikian juga laba usaha dan laba bersih juga mengalami peningkatan ya. Gitu ya, di mana ini terutama berasal dari keuntungan perdagangan efek juga dari kenaikan dari pendapatan bunga. Kita lihat di slide berikutnya. Ini kami coba tampilkan bagaimana perbandingan pendapatan usaha perseroan ya di first quarter 2022 terhadap 2021 ya. Kami memiliki beberapa sumber-sumber pendapatan usaha ya, dari sisi perantara perdagangan efek, pembiayaan, nasabah, dan juga penjamin emisi dan manajer investasi. Jadi dengan adanya diversifikasi ini kami sangat bersyukur bahwa saling mensupport ya, saling mensupport untuk memberikan kontribusi terhadap total pendapatan usaha ya. Gitu. Jadi kalau finansialnya ada terjadi penurunan, maka di sisi lain ternyata ada yang meningkat gitu ya. Jadi sehingga kita secara total overall kita bisa membukukan kenaikan pendapatan usaha dibanding periode sebelumnya. Oke, berikut. Ini mungkin slide terakhir adalah menggambarkan bagaimana perkembangan saham dan dividen ya, panen sekuritas di Bursa Efek Indonesia ya. Jadi kita lihat di sini perkembangan ini perdagangan harga saham di Bursa Efek Indonesia pada akhir kuartal pertama 2022 ya, pada Maret 2022 harga saham itu di harga 1.365 ya, dengan total kapitalisasi pasar sekitar 982 miliar rupiah ya. Kemudian kalau kita lihat di sini juga sebelah kanan perkembangan pembagian dividen ya kepada investor ya, pada pemegang saham ya, termasuk juga di tabel di bawahnya itu menunjukkan bagaimana total dividen telah dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham ya. Dalam hal ini kami ingin menggambarkan bagaimana kami berupaya untuk memberikan nilai tambah bagi pemegang saham ya. Yang dalam hal ini adalah dalam bentuk pembagian dividen secara rutin setiap tahunnya ya. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari total data yang sudah kami bagikan ya sejak kami IPO ya, itu kami pada saat IPO memperoleh dana sebesar 44 miliar rupiah ya di tahun 2000 ya. Namun kalau kita melihat bagaimana besar dividen yang sudah dibagikan ya sejak IPO sampai dengan 2021 itu totalnya sudah mencapai 1,24 triliun ya. Kalau tadi juga pada pagi ini kami sudah melaksanakan RUPS dan sudah disetujui ya untuk pembagian dividen dengan total sekitar 100 miliar rupiah. Jadi total dividen yang dibagikan adalah bisa mencapai 1,34 triliun rupiah. Jadi ini jauh lebih tinggi dibanding dana yang kami peroleh pada saat IPO ya. Jadi bagaimana kami berupaya untuk bisa memberikan kontribusi kepada pemegang saham ya, di antara dalam bentuk pembagian dividen yang secara rutin ya setiap tahunnya. Baik, kira-kira demikian paparan dari kami ya mengenai perkembangan panen sekuritas ya. Ini juga mungkin sedikit highlight seperti yang saya sampaikan tadi mengenai keputusan RUPS ya untuk menyetujui antara lain laporan keuangan ya dan juga mungkin pembagian dividen, dan juga di slide berikutnya juga mengenai bisa menunjukkan tuntutan publik ya, kemudian juga bagaimana pelimpahan pemenang remunerasi pada Dewan Komisaris dan Direksi ya, kemudian juga menyetujui perubahan pengurus ya, khususnya pengangkatan Komisaris dan Perseroan. Demikian penjelasan dari kami. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada MC untuk kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih.